memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Intan ajak kita semua sama-sama menyanyikan pujian kita, Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku baru yang Tuhan percayakan untuk kami miliki di pagi hari ini. Kami sebelum memulai dalam pembelajaran kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami butuh Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan membuka sama-sama Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disebutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Kak Intan akan memberikan judul dalam kebenaran firman Tuhan kita, sikap hati yang Yesus inginkan. Nah adik-adik, kelemahan dari setiap manusia ialah kesombongan. Manusia kadang-kala lupa diri, lupa bahwa Tuhan tidak menyukai sikap hati yang sombong. Murid-murid Yesus memperbincangkan, bahkan mereka mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Karena hal itu, Yesus menyampaikan kepada mereka dalam ayat yang ke-35, Yesus katakan, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka, ia harus menjadi hamba terdahulu." Saat manusia memiliki banyak hal, contohnya harta, jabatan, kepintaran, dan hal-hal yang mereka inginkan, maka kerendahan hati akan diuji. Adik-adik, sikap hati yang Yesus inginkan dari semua hal yang kita miliki, ada 2 poin yang akan Kak Intan bagikan di sini tentang sikap hati yang Yesus inginkan. Saat kita memiliki banyak hal, bagaimana sikap hati yang Tuhan inginkan? Yang pertama, permuliakan Tuhan dengan kepintaranmu. Pintar memang baik, tapi jika pintar membuatmu jauh dari Tuhan dan membuatmu tinggi hati, maka sia-sialah kepintaranmu. Adik-adik, manusia diciptakan oleh Tuhan. Otomatis kepintaran pun itu berasal daripada Tuhan. Malulah jika kita merasa sombong saat kita menjadi orang yang pintar. Jangan karena kepintaran kita menghina teman-teman kita yang kurang pintar. Jangan karena kepintaran kita memandang rendah teman-teman kita yang kurang pintar. Bahkan ada orang-orang yang saat dia memperoleh kepintaran, ia tidak menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya itu
orang-orang yang sama pintar dengan dia. Bahkan dia bisa memiliki hati yang lebih tinggi dari sikap sebelumnya. Mungkin dulunya dia adalah orang yang rendah hati, tetapi karena kepintarannya akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Nah, sikap hati demikian yang Yesus tidak inginkan dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki karakter seperti Yesus, yaitu rendah hati. Yesus adalah contoh yang paling utama dalam kerendahan hati. Karena Yesus, rendah hatinya Yesus harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus rendah hati seperti Yesus. Permuliakanlah Tuhan dengan kepintaranmu. Sia-sialah jika kita menjadi orang yang pintar, tetapi kita tidak mempermuliakan Tuhan dengan kepintaran kita. Bahkan saat kita pintar, kita menganggap orang lain rendah, kita menganggap orang lain sepele, kita menganggap orang lain tidak penting dalam kehidupan kita, maka hal itu tidak Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik, sekalipun adik-adik menjadi orang yang pintar di kelas, banyak guru-guru yang memuji adik-adik, banyak teman-teman yang menganggap bahwa adik-adik pintar, tetaplah rendah hati. Pakailah kepintaranmu untuk mengajarkan kepada teman-temanmu yang belum mengerti tentang pembelajaran. Maka lewat kepintaranmu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Poin kedua yang akan kita sampaikan adalah permuliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, harta dan uang yang banyak membuat kita manusia jauh dari hadapan Tuhan, membuat kita tinggi hati, membuat kita merasa sombong, dan membuat kita menganggap bahwa kita tidak memerlukan orang lain. Bahkan mungkin kita bisa menganggap bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Banyak orang kaya di muka bumi ini yang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan karena kekayaan yang Tuhan berikan. Padahal kita semua tahu bahwa kekayaan itu berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan mengambil kembali kekayaan itu haknya Tuhan. Tuhan bisa saja. Tetapi adik-adik, saat Tuhan mempercayakan kekayaan itu kepada adik-adik, maka adik-adik dan keluarga yang ada di rumah harus mempergunakan kekayaan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Contohnya menolong orang-orang yang susah, membantu anak-anak yatim piatu, janda-janda. Beritahulah kepada orang tua bahwa saat kita memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak, mari gunakan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Berikanlah sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biar lewat harta yang kita miliki, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jangan kita memakai harta itu untuk menyombongkan diri kita, untuk menganggap bahwa kita bisa tanpa orang lain. Karena sikap hati demikian tidak Tuhan inginkan. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mempermuliakan nama Tuhan dengan kepintaran kita, dan marilah kita mempermuliakan nama Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan demikian akan banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena dua hal ini saja dapat kita pertahankan dan dapat kita terus lakukan dan terus merendahkan hati, maka ada banyak hal yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi jadilah seperti Tuhan, memiliki hati yang rendah hati, mengasihi orang-orang di sekitar, mempergunakan semua hal yang Tuhan berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, Roh Kudus menasihati dan pikiran kami, agar kami hidup menjadi orang-orang yang rendah hati, mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan, menolong orang-orang di sekitar kita, kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan mengajarkan setiap kami agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lewat kepintaran kami menolong teman-teman kami, lewat harta kami memakainya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jam pembelajaran pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menguasai kami, berikan kami hikmat, kepintaran agar kami mengerti semua pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru, memahami dan dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Bahkan guru-guru yang sudah mempersiapkan materi, Tuhan menolong, memberkati kehidupan dan kehidupan keluarga mereka. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus terus menguasai kehidupan kami agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.